Nama saya Andre Nugroho Egilun Parlian dengan NIM 2222010003 tentang mata kuliah manajemen people. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik arsip dan pengertian. Klasifikasi arsip merupakan salah satu perangkat dan pendukung pengenalan arsip dinamis. Pengenalan arsip dinamis dan informasi lainnya dapat difasilitasi dengan mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk membantu mengklasifikasi, memberi judul, menemukan kembali, menilai, dan menyusutkan arsip. Lembaga diminta melakukan pengelolaan arsip yang memadai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Secara umum, tujuan dari modul ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan memanfaatkan klasifikasi arsip dengan terlebih dahulu memahami karakteristik arsip dan pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan secara khusus setelah mempelajari modul ini, kita dapat menjelaskan tentang yang pertama karakteristik arsip, yang kedua konsep pengelolaan arsip dinamis, klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis, ketiga pengertian klasifikasi arsip, keempat manfaat klasifikasi, kelima klasifikasi. Modul ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan belajar 1 membahas tentang karakteristik arsip dan konsep pengelolaan arsip dinamis. Yang kedua, kegiatan belajar 2 membahas tentang pengertian dan manfaat klasifikasi arsip. Yang ketiga, kegiatan belajar 3 membahas tentang manfaat pengembangan perangkat klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama, baca pendahuluan dengan cermat sebelum membahas materi kegiatan belajar. Yang kedua, baca materi kegiatan belajar dengan cermat. Yang ketiga, kerjakan latihan sesuai petunjuk rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan. Yang keempat, baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci. Yang kelima, laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. Karakteristik arsip dan konsep pengelolaan arsip dinamis. Arena arsip muncul dari kejadian yang sebenarnya. Arsip mewakili gambar statis. Arsip memuatkan tindakan dalam konteks, khususnya pada fungsi, wewenang, tempat, dan waktu. Karakteristik penting tertentu arsip dapat diidentifikasi. Organisasi mengelola arsip sejak tahap penciptaan, penggunaan, hingga penyusutan. Pengelolaan arsip dilakukan untuk menjamin ketentuan informasi pemerintah atau organisasi terpenuhi secara efektif dan efisien. A. Karakteristik arsip. Arsip harus secara tepat menggambarkan apa yang dikomunikasikan dan diputuskan atau tindakan yang dilakukan. Arsip harus mendukung kebutuhan bisnis yang terkait dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Oleh karena itu, sistem arsip harus mendukung arsip yang memiliki karakteristik arsip tertentu. Manajemen arsip memiliki karakteristik yang pertama, yaitu autentik. Arsip yang autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan untuk menjadi apa seperti yang dimaksud. B. Dibuat atau diterima oleh orang yang diakui untuk membuat dan menerimanya. C. Dibuat atau dikirim pada waktu yang diakui. Aturan, proses, kebijakan,
dan prosedur bisnis yang mengontrol penciptaan, pengkapturan, dan pengelolaan arsip harus diimplementasikan serta didokumentasikan untuk menjamin autentikasi arsip. Pecinta arsip harus disahkan dan diidentifikasi. Yang kedua, reliabilitas. Arsip yang reliable adalah arsip A yang kontennya dapat dipercaya sebagai representasi yang lengkap dan akurat dari transaksi, aktivitas, atau fakta yang dibuktikannya. B yang dapat diandalkan dalam rangka transaksi atau aktivitas selanjutnya. Arsip harus dibuat pada saat tindakan yang berhubungan dengannya atau segera setelah itu oleh orang yang memiliki pengetahuan langsung dari fakta tersebut, atau dengan sistem yang secara rutin digunakan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, integritas. Arsip yang memiliki integritas adalah arsip yang lengkap dan tidak berubah. Arsip harus dilindungi terhadap perubahan yang tidak sah. Kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan arsip harus menentukan penambahan atau penjelasan apa yang dibuat untuk arsip setelah dibuat, dalam keadaan apa penambahan atau penjelasan tersebut dapat disahkan, serta siapa yang berwenang untuk membuat anotasi, penambahan, atau penghapusan yang sah untuk arsip harus secara eksplisit ditunjukkan dan dapat dilacak. Yang keempat, berguna. Arsip yang bisa digunakan adalah arsip yang dapat diambil, ditemukan, kembali disajikan, dan diinterpretasikan dalam jangka waktu yang dianggap wajar oleh pemangku kepentingan. Arsip yang bisa digunakan harus dihubungkan dengan proses atau transaksi bisnis yang dihasilkannya. Hubungan antara arsip yang mendokumentasikan transaksi bisnis yang terkait harus dipertahankan. Metadata untuk arsip harus mendukung kegunaan dengan memberikan informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali dan menyajikannya, seperti tanda pengenal atau pengidentifikasi, format, atau informasi penyimpanan. International Record Management Tools dan International Council on Archives menjelaskan tentang beberapa karakteristik arsip, yaitu 1. Statis, karena arsip memberikan bukti tindakan tertentu pada waktu itu. Selama proses pembuatan arsip, dokumen akan melalui fase perkembangan dan perubahan. Misalnya, risalah rapat akan dihasilkan dalam bentuk draft dan ditinjau oleh anggota komisi sebelum disetujui. Setelah proses ini, pembuatan atau drafting selesai dan dokumen dianggap lengkap, dapat dianggap sebagai arsip. Dalam rangka memberikan bukti, arsip harus ditetapkan dan tidak boleh rentan terhadap perubahan. Jika arsip diubah atau dimanipulasi, dapat beberapa cara arsip tidak lagi memberikan bukti transaksi awal yang didokumentasikan. Jika seseorang mengubah risalah rapat setelah disetujui, notulen tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai arsip yang akurat. Namun draft itu sendiri, seperti draft notulen, dapat dianggap arsip karena notulen dapat dianggap dokumen yang diselesaikan pada tahap perkembangan, yaitu sebagai draft notulen. Yang kedua, memiliki otoritas, karena arsip memberikan bukti yang sah. Arsip menyediakan bukti aktivitas atau transaksi resmi yang mendokumentasikan arsip harus dapat diandalkan dan dipercaya. Keandalan arsip terkait penciptaannya, seperti membuat atau mengeluarkan arsip, pertimbangan lagi kasus draft notulen final. Komisi ini memiliki wewenang untuk mengkonfirmasi bahwa notulen yang akurat mewakili peristiwa rapat. Jika seseorang membuat notulen setelah disetujui, maka orang tersebut tidak memiliki wewenang. Notulen yang direvisi dapat menjadi bukti pandangan perseorangan terhadap rapat tersebut, tetapi itu bukan arsip yang sah seperti yang disahkan oleh komisi.
tanda tangan, kop surat, stempel, dan kap organisasi adalah indikator yang jelas dari sifat resmi arsip. Namun, tidak semua arsip memiliki kap atau segel resmi. Pengelolaan arsip terus-menerus adalah salah satu cara penting untuk melindungi keandalannya. Jika versi nutulis yang resmi dipenuhi oleh pejabat unit kearsipan, maka arsip dilindungi dari perubahan. Versi yang tidak resmi tidak akan menjadi bagian dari arsip resmi. Kewenangan versi resmi tetap utuh karena arsip memiliki makna dalam kaitan dengan tindakan atau transaksi tertentu. Arsip bukan bagian informasi yang terisolasi. Arsip memiliki makna karena dihasilkan selama proses transaksi atau proses bisnis tertentu. Arsip masuk akan dalam konteks keseluruhan fungsi dan aktivitas individu yang organisasi yang menciptakan dan menggunakannya. Hubungannya dengan arsip lainnya membuatnya unik. Notulin mungkin tidak unik karena ada 10 salinan atau kopi yang tersedia untuk semua anggota komisi. Namun, notulin itu unik dalam konteks organisasi karena salinan resmi menunjukkan suatu peristiwa rapat yang hanya dilakukan oleh anggota komisi pada hari dan tempat tertentu. Kopi arsip mungkin unik dalam konteks lain. Misalnya, salah satu anggota komisi memberikan kopi notulin untuk seorang kolega dengan catatan yang menunjukkan bahwa format yang digunakan untuk mencatat notulin mungkin bernilai bagi organisasi kolega tersebut. Maka notulin itu menjadi arsip yang baru. Arsip itu adalah bagian dari satu berkas terpisah dari transaksi antara anggota yang satu dan kolega tersebut. Oleh karena itu, konteks arsip atau aktivitas dan otoritas yang memunculkan sangat penting. Autentik, karena penciptaan dan penggunaan arsip dapat diverifikasi. Harus dimungkinkan untuk membuktikan bahwa arsip adalah apa yang mereka katakan. Autentisitas arsip berasal dari sistem pengolahan arsip yang membuat atau menerima, memelihara, dan menggunakan. Arsip autentik jika dapat diverifikasi bahwa arsip itu persis seperti ketika pertama kali ditransmisikan atau disusutkan karena retensinya. Sebagai contoh, surat diterima dalam suatu kantor, mungkin diberi stempel tanggal penerimaan, diregistrasi, dan ditempatkan pada suatu berkas. Berkas yang berisi surat tersebut dilacak melalui penggunaan dan disimpan dalam tempat penyimpanan arsip ketika tidak digunakan. Pikirkan lagi notulin tadi untuk membuktikan bahwa notulin resmi sebenarnya autentik, maka perlu dapat menunjukkan bahwa notulin itu dihasilkan, disetujui, dan kemungkinan dipenuhi dalam sistem pengolahan arsip yang tepat. Tanpa proses ini, untuk autentikasi arsip versi tidak resmi yang dihasilkan oleh seorang anggota setelah fakta tersebut merupakan kesalahan untuk arsip. Arsip saat ini dapat dihasilkan dalam berbagai sistem dan disimpan dalam berbagai media tersebut, termasuk format kertas dan elektronik versi yang berbeda. Dapat disimpan dalam media yang berbeda di lokasi yang berbeda. Salah satu bahaya saat ini dengan munculnya teknologi informasi yang canggih seperti komputer adalah informasi dapat diekstraksi dari arsip yang awalnya disampaikan. Informasi dapat diambil keluar dari konteksnya. Versi elektronik dari notulin dapat kemudian diubah dan dapat menggantikan versi originalnya tanpa ada yang memperhatikan perbedaannya. Demikian pula versi baru dari notulin dapat dibuat dengan menggunakan teknologi elektronik. Seperti dalam contoh sebelumnya, akibatnya tidak ada kopi dapat dijamin menjadi autentik. Sementara itu,
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Karakteristik arsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan kearsipan adalah: yang pertama, autentik, terkait dengan keaslian arsip yang dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. Arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan, dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Terlibat dalam mengelola arsip sejak penciptaan hingga penyusunan. Sebagai contoh, tidak ada gunanya merancang skema klasifikasi jika tidak sesuai dengan proses bisnis yang menghasilkan arsip untuk diklasifikasikan. Sama halnya tidak masuk akal menunggu arsip tiba di lembaga kearsipan sebelum menilainya dan mengidentifikasi apa yang dipelihara. Pada banyak kasus, arsip tidak akan lagi tersedia untuk dinilai jika arsip tersebut tidak dikelola sejak penciptaan. Oleh karena itu, pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan untuk: yang pertama, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang kelima, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Yang keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Berkomunikasi dengan surat sebagai bagian dari kegiatan bisnis biasanya berarti menciptakan suatu asli yang akan dikirim dan kemudian memelihara tertinggalnya. Bagi pengirim dan penerima, dokumen ini memberikan bukti aktivitas pengelolaan arsip meliputi pemeliharaan surat tersebut sehingga dapat memberikan arsip yang valid dan autentik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.